Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Emir Sahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus yang pada hari ini kita akan mengangkat tema Golden Ticket Nixon Nababan. Siapakah itu Nixon Nababan? Merupakan bupati 2 periode di Tapanuli Utara. Nixon Nababan lahir di Siborong-Borong 5 Oktober 1972. Pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara selama 2 periode, yaitu 2014 sampai dengan 2019 dan juga periode 2019 sampai dengan 2024. Selain pernah menjadi kepala daerah, jauh sebelum itu, Nixon Nababan awalnya berkarir di dunia jurnalistik sebagai seorang wartawan dan juga merupakan anak seorang lurah. Sudah bersama kita, anak seorang guru Pak ya. Sudah bersama kita Nixon Nababan. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mir. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat. Oke, baik. Bagaimana tadi perjalanan Abang dari tempat sebelumnya ke studio iNews ini? Macet ya? Ya, macet. Tadi dari rumah katanya ya paling 10 menit nyampe. Rupanya nyampenya hampir 1 jam tadi. Oke, baik. Itu dia Bang, keadaan di Kota Medan saat ini. Penuh dengan kemacetan, penuh dengan masalah sehingga diperlukan adanya pemimpin yang berintegritas untuk mengentaskan masalah-masalah seperti di Kota Medan ini. Iya, iya. Salah satunya seperti Bang Nisan ini Bang ya, yang sudah tentunya memiliki banyak sekali prestasi di Kabupaten Tapanuli Utara, sudah menjabat selama 10 periode. Tentunya sudah banyak sekali Bang ya, Ya. prestasi, kemajuan-kemajuan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, sebelum itu, pernah nggak sebelum waktu kecil Abang berpikir untuk menjadi seorang kepala daerah? Atau Abang punya cita-cita sendiri sewaktu masih kecil? Ya, semasa kecil ya buat saya itu nggak pernah yang namanya cita-cita jadi kepala daerah. Karena seingat saya itu saya baru SMA, baru saya pernah lihat seorang camat. Itu yang sering kita lihat itu adalah orang-orang yang perantau, pengusaha gitu kan. Nah, kadang waktu kecil kita saking enaknya kita lihat hidup seorang supir bus. Supir bus itu yang makan gratis dia tuh. Bawa penumpang gitu kan, badannya gagah, bajunya rapi. Kadang waktu kecil kita enak juga ya jadi supir bus gitu. Supir bus antar lintas Sumatera gitu kan. Tapi memang mungkin insting bapak saya sudah ada. Karena ketika saya itu liturgi pertama, usia 4 atau 5 tahun itu baju liturgi saya dikasih baju bupati itu. Seperti itu. Berarti sudah menjadi pertanda. Sudah pertanda gitu. Baik, 10 tahun memimpin Tapanuli Utara tentunya dibutuhkan kapasitas ya Bang ya. Baik Ya, itu betul. kapasitas sebagai pemimpin, kapasitas sebagai orang yang memiliki ilmu politik. Lantas bagaimana perjalanan karir seorang Bang Nixon Nababan? Ya, jadi ketika itu kan kita dari kampung ya, kita ini anak kampung lah, seborong-borong gitu kan, masih daerah pinggiran itu zaman itu ya. Bapak seorang guru, mama guru, walaupun terakhirnya 5 tahun kemudian bapak saya itu jadi dosen Kopertis di Universitas Simalungun, jadi pensiun dari situ. Jadi kita tuh sebenarnya 7 kakak beradik ini, kita ini diberangkatkan dari hidup yang susah, hidup yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Dari 7 bersaudara itu kan saya anak nomor 6. Nomor 6 ya? Nomor 6. Jadi ketika abang yang tertua sudah kuliah di Medan tuh sama kakak saya yang cewek tuh 2 orang, hidup kita itu udah morat-marit. Karena kita ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD kan di bawah-bawah tuh kan. Tapi kan bayar sekolah semua ini. Iya. Nah, jadi untuk uang kuliah abang saya atau kakak saya itu ya sudah, mama itu sudah ngutang ke tetangga. Ya, ngutang itu sudah berbunga 5%, bahkan sampai 10%. Nah, kita itu berladang lah tiap hari, berladang garap sawah orang, berternak, semua udah kita kerjakan. Bahkan masak sendiri segala macam itu. Apalagi orang bapak saya itu sama mama saya itu nggak mau lihat yang jorok-jorok gitu, yang kotor gitu ya. Kalau halaman itu kan penuh dengan pohon jambu, pohon lepulkat itu. Ya kan kalau daun-daunnya pada pagi kita udah sapu, sorenya kan pada rame lagi. Iya. Nah, itu harus bersih semua. Berarti betul-betul orang desa, betul-betul orang kampung Bang. Ya, jadi harus bersih, lantai juga harus dipel tiap hari, seperti itu. Ternak kita juga banyak. Nah, itulah yang kemudian terus membuat mental kita kuat.
bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Betul, betul. Ya, tidak ada hidup itu gratis begitu saja. Jadi yang kemudian kita SMA, sampai SMA saya di Seborong-Borong, kemudian sempat kuliah di Medan Area, kemudian nyambung ke Yogyakarta. Jadi tamat S1-nya di Jogja. Jogja, Bang ya. Kemudian ke Jakarta, bertarung di ibu kota. Kita nggak ada keluarga kaya, tidak ada ya hidup di rumah seperti kos-kosan seperti itu, ya. Betul-betul mengandalkan diri sendiri, Bang, Mengandalkan di ibu diri kota. sendiri ibu kota. Keterampilan kita upgrade terus, bekerja serabutan, ya. Yang penting bisa makan. Baik, baik. Lalu Gitu. apa yang ada di benak Abang sehingga Abang kembali ke Tapanuli Utara itu setelah menjalani pendidikan yang cukup banyak ya di luar kota, terkhusus di ibu kota tadi? Iya, jadi kita di ibu kota itu penuh dengan perjuangan tadi itu. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan saya bekerja sebagai wartawan, kemudian sambil bekerja sebagai pebisnis. Nah, suatu ketika orang tua saya, mama saya datang ke Jakarta untuk tahun baruan ya. Nah, kemudian kita dikumpulin tuh anak-anaknya semua. Anak-anaknya dikumpulin karena mama guru kan. Mama ngomong, harus ada lah ya kalian pulangan anakku satu untuk bangun kampung halaman gitu. Ekonomi kami ketika itu sudah, puji Tuhan sudah pada bagus-bagus lah ya. Dan akhirnya semua sepakat menunjuk saya yang pulang kampung untuk membangun kampung halaman gitu. Yang kemudian juga saya minta izin kepada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati di PDI Perjuangan dan dikasih rekomendasi, maka saya pulang kampung. Jadi sebenarnya ini pesan orang tua, keinginan orang tua agar kami itu berpartisipasi membangun Tapal Utara. Jadi kalau hanya kita bisa sukses di perantauan, berapalah yang bisa kita beli? Betul. Bisa kita bantu kira-kira begitu. Tapi kalau kita di lingkaran kekuasaan menjadi pembuat kebijakan, tentu kan kita bisa membuat lebih banyak sesuatu perubahan di Tapal Utara. Hal itulah yang mendasari, yang kemudian pesan-pesan mama itu dan apa yang saya derita, apa yang saya dulu alami waktu saya kecil membentuk kepribadian Abang, Bang. Enggak, itulah yang membuat kemudian saya menyusun apa yang akan kita kerjakan. Contoh sekolah kan harus pakai duit tuh. Kalau nggak punya duit nggak sekolah kan gitu tuh. Akhirnya saya ketika bupati yang namanya uang sekolah saya hapus. SD sampai SMA itu nggak boleh lagi pakai bayar sekolah. Nah kemudian yang namanya BPJS itu. Kan banyak rakyat kita nggak punya BPJS ya. Kasihan juga kan, artinya kedukun dia berobat. Hanya saya tampung yang namanya puluhan ribu BPJS. Sambil kita dorong puskesmas 24 jam, rumah sakit juga kita dorong dia untuk nantinya klaim BPJS ini sudah kita tampung uangnya. Kalau kita nggak bagus fasilitasnya, nanti kan klaimnya kan ke Siantar atau ke Medan. Betul. Uang itu ke sana. Uang ke sana. Nah, jadi kemudian juga petani itu kan nggak punya hak lahan ya, karena SK 44. Kemudian juga pupuknya susah didapat, gitu kan. Kemudian harganya juga ketika sudah panen gitu ya, harganya nggak seberapa, kira-kira begitu. Nah terus bagaimana di desa-desa banyak listrik tidak masuk, jalan rusak, jembatan tidak ada, padahal potensi alam besar. Maka saya janjikan dulu ketika itu 60 juta per desa. 2015 itu sudah kita kirim ke dana desa untuk pembangunan fisik. Yang kemudian Pak Jokowi mengikuti 2016. Nah, di sektor lain juga seperti misal pembukaan jalan. Jadi tidak hanya jalan existing saja yang saya fokuskan, termasuk juga membuka jalan antar desa, antar kecamatan. Jadi kalau rusak jalan existing, jalan yang sudah biasa, misalnya rusak ini, karena kita kan pegunungan ya. Nah, jalan baru sudah kita bentuk. Dengan jalan baru itu cepatlah transportasi seperti itu. Oke, baik. Berarti garis besarnya adalah orang yang lahir di desa, berpendidikan di luar, lalu kembali lagi ke desa. Ya. Baik, 10 tahun menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara tentu banyak sekali prestasi, Bang ya. Nanti saya akan tanyakan setelah jeda berikut ini.
Terima kasih masih bersama kami di dialog khusus bersama Bang Nixon Nababan ya. Melanjutkan pertanyaan saya tadi Bang, selama menjabat menjadi Bupati Tapanuli Utara selama 10 tahun lamanya, apa saja prestasi-prestasi yang sudah Abang peroleh? Ini prestasi akademik, prestasi Prestasi pembangunan. pembangunan tentunya Bang, Oh ya. di Tapanuli Utara. Ya, pembangunan yang sudah banyak kita kerjakan ya seperti contoh bandara ya. Bandara itu sekarang itu kita sudah tidak perlu lagi harus ke Kota Medan ya. Kita dari Silangit sudah bisa sampai Jakarta. Artinya kemudahan akses itu sudah ya Silangit, kemudian juga ada bendung, berapa bendung ya, ada bendung di Paniaran, ada bendung di Sipaholon, ada bendung di Purbatua ya. Kemudian juga pengolahan lahan tidur sudah 6.000 hektar. Kemudian juga kita sudah membuka akses jalan baru 1 kilo, 1.000 kilometer. Kemudian semua desa sudah masuk listrik. Ya, tidak ada lagi desa di Taput yang tidak masuk listrik dan tidak bisa diakses kendaraan roda 4 ya. Semua sudah merdeka, tinggal beberapa dusun lagi. Nah, kemudian juga di sektor kesehatan, puskesmas kita sudah 24 jam semua, ada IGD-nya juga. Rumah sakit kita juga paripurna 5 ya, sudah punya spesialis semua, hanya 1-2 yang masih harus dibenahi ya, tapi sudah menyetor PAD puluhan miliar ya, artinya sudah tidak subsidi. Nah, kemudian juga UMKM kita sudah banyak ya, tempat-tempat kuliner juga sudah. Ya, jalan existing itu yang jalan rusak selama ini. Betul. Sudah kurang lebih 800 kilo. 800 kilo. 800 kilo kita jalannya sudah mantap, kondisi mantap. Dari total keseluruhan? Dari total keseluruhan 1.300 kilo. 1.300 ya. kilo. Nah, itu jadi ini tentu butuh keberlanjutan kan. Butuh orang yang bisa melanjutkan ini, jangan merubah lagi apa yang sudah kita mulai. Nah, kemudian juga spam kita yang namanya krisis air minum di Tarutung, Sipaholon sama Si Atas Barita yang sudah puluhan tahun itu masuk anggaran itu tahun 2020, 2021 sama 2023. Nah, kita sudah tidak krisis air minum lagi. Kemarin ada pecah pipa karena kena gempa. Tahun ini kita minta kepada Kementerian PUPR agar segera membenahi pipa yang pecah tersebut agak gempa. Nah, kalau ini sudah selesai, tidak ada lagi krisis minum di 3 kecamatan ini ya. Kemudian Taman Kota juga kita buat sudah di Tarutung ya. Jadi Tarutung itu sekarang sudah ada Car Free Day. Sudah ada Car Free Day, bisa duduk-duduk selfie dan pertumbuhan kuliner juga sangat banyak. Udah kayak di kota tuh Bang? Sudah. Jadi kan polanya itu kan memang di periode pertama banyak juga yang bicara ke saya, Pak Nixon itu gimana ini kota ini kok nggak disentuh? Cuman jalan doang yang dibenarin katanya. Karena menurut saya kalau kota itu langsung kita bangun, desa-desa tetap terisolir, kota itu akan kota hantu. Tapi kalau desa-desa sudah merdeka, mereka bisa hasil bumi bisa terbeli atau mereka ngantar atau diambil oleh pengusaha, maka ekonominya akan lancar. Ketika ekonomi masyarakat naik, tentu butuh dong tempat-tempat yang bisa mereka duduk bersama, duduk nongkrong-nongkrong, dan juga akan kuliner-kuliner juga akan laku. Jadi konsep membangun itu harus begitu. Maka selalu saya katakan persoalan Indonesia ini, persoalan Sumatera Utara ini, kalau tidak dimulai program baru katakan untuk membangun dengan cara baru, kita ini Indonesia tidak akan bisa mandiri seperti cita-cita Bung Karno. Maka saya keluarkan sebuah buku dan disertasi saya juga itu. Bagaimana kalau dibangun Indonesia ini dari desa dengan data desa presisi, data desa by name, by address, by coordinate, ya, yang menjadi program perencanaan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan juga pembangunan di tiap desa. Kenapa harus dimulai dari desa? Karena di desa itulah raw material itu. Sumber daya alam di desa, bukan di kota. Jadi harus duluan kita tuntaskan smart village, baru kita masuk smart city. Pada titik ini terjadi, hilirisasi di desa, ini tidak hanya lip service maksud saya, tapi semua yang namanya anggaran negara dan semua kemampuan SDM negara melakukan kerja-kerja tersebut, seperti negara Cina, nggak usah jauh-jauh, Cina aja dilihat tuh. Indonesia akan terangkatlah ini. Jadi menjadi UMKM kita ini menjadi tuan di negeri sendiri, itu yang akan dikonsumsi orang kota. Ketika itu terjadi perputaran itu, kita akan berhenti import. Ketika kita berhenti import, pada titik itulah Indonesia yang disebut berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.
Baik-baik, tentu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman dan juga prestasi yang udah Iya. Abang lakukan di Ya, Kabupaten Tapanuli Utara. Ini data berbicara, data-data seperti apa? datanya bisa mungkin dilihat di media sosial atau di Google ya. Karena ini bicaranya Nixon ini ya, siapa tahu nih. Datanya mana? Buka aja, minta Termasuk data. salah satunya data tingkat kemiskinan, Bang, ya. Ya, Bisa kita cek bisa bersama-sama ya. diminta ke BPS, Biro Pusat Statistik. Di situ lengkap data. Karena orang kita ini kan susah. Walaupun sudah dilihatnya sebenarnya depan rumahnya hokmik, selalu dia bilang tak ada Tidak ada pembangunan. pembangunan, Nah, Bang, ya. gitu. Iya, betul. Jadi dari data itu yang keluar itu adalah mungkin kalau dilihat dari semua daerah ya, bahkan Indonesia barangkali. Kalau Indonesia ini kan kita lihat tuh, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik, ya kan? Tapi pengangguran naik, Naik. kemiskinan naik, ya kan? Kesenjangan sosial melebar. Makin Ini melebar. menurut saya adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif. Negatif. Yang positif itu adalah tumbuh penduduk, tapi kemiskinan menurun, pengangguran menurun, income per kapita masyarakat naik, dan kesenjangan sosial makin menipis. Itu yang menurut saya positif, dan itu saya lakukan di Tapanuli Utara. Itu data Tapanuli Utara selama saya 10 tahun. Tentu apa yang menyebabkan ini? Program APBD yang saya gunakan itu kepada masyarakat di grassroots. Mekanisasi pertanian, pembelian bibit, Betul-betul dari bawah, Bang, iya, ya, kita jaminan atur. harga, akses pembukaan akses jalan, kepemilikan lahan. Dulu kan eskapaan tempat, tapi itu kan eskapaan tempat 86%. Semua hutan. Begitu saya bupati, saya perjuangkan, akhirnya tanah rakyat, rumah rakyat itu balik lagi jadi putih. Nah, setelah putih, terus mau ngapain nih? Apa yang kita lakukan, Bang? Ya, usia produktif kan stuck kita ini. Merantau, kuliah, sekolah kan Iya, gitu. betul. Nah, kalau disuruh nyangkul, berapa yang bisa dicangkul orang tua kita? Orang umurnya udah lansia. Maka tidak lain tidak bukan, kasih dia hand traktor, kasih traktor mini, kasih kultivator, kan gitu tuh. Nah, kalau mengolah lahan tidur, nggak mungkin juga nyangkul. Maka traktor besar, yang 3 kali pengolahan. Itu yang kita olah lahan di Tapanuli Utara itu sudah 6.000 hektar loh. 6.000 hektar. 6.000 hektar. Lahan masyarakat. Lahan masyarakat yang tidak produktif sekarang sudah produktif. 6.000 hektar. Kalau dihitung 6.000 hektar di pihak ketiga kan, misalnya rakyat kita pinjam traktor orang kaya gitu. Itu totalnya itu 10 juta, 3 kali olah dia 10 juta itu. 3 kali pengurus 10 juta kali 6.000 hektar. Berarti sudah uang 600 miliar. Padahal traktor besar ini kita beli itu 12 miliar, ya toh? APBD, biaya solarnya, gaji operator dari APBD. Rakyat menunjukkan itu tanah saya. Nah, kita kasih tuh alat tuh, ngolah itu. Nah, total tahun lalu, operator, biaya pemeliharaan sama solar, sama biaya pembelian tadi 12 miliar, totalnya habis 50 miliar. 50 miliar. Tapi kita menghasilkan berapa tadi? Lahan. Betul. 600 miliar. Itu namanya cara kerja kreatif dan inovatif. Seperti itu. Karena kalau kita selalu, semua kan bicara kurang anggaran. Kurang anggaran. Ya, kembali lagi, banyak anggaran tapi tidak bisa mengelola. Gitu, Bang, ya? Nggak bisa mengelola anggaran ini juga nggak ada manfaatnya. Betul. Tapi kalau bisa sedikit anggaran tapi bisa dikelola kan dampaknya juga bagus. Jadi kalau selalu berpikir kurang anggaran kan, ya ini persoalannya dia nggak ngerti mengelola anggaran, nggak paham gitu loh. Makanya sebenarnya dalam mencari pemimpin itu nggak cukup hanya punya hanya ini, nggak cukup. Betul, Bang. Nggak cukup hanya ini. Ya harus ada juga hikmat. Pengalaman itu luar biasa. Pengalaman, wah saya itu baru 1 tahun bupati itu pada bingung juga tuh. Apa arti kepala dinas ini? Bingung saya. Kepanjangannya apa? SKPD apa? Makanya sebenarnya 2-3 tahun itu belum lah bisa naik kelas. 5 tahun belum juga lah bisa naik kelas jadi apa presiden gitu kan. Nah gitu. Minimal 10 tahun tamat. 10 tahun, 10 tahun baru naik kelas gitu loh. Jadi artinya udah hafal di mana kalau ketika naik mobil ya kan kedengaran bunyi tek gitu di mobil nih gitu. Betul. Kita udah tahu tuh. Langsung tahu, Bang, ya. Oh jangan-jangan ada bannya kena paku atau kena batu sehingga ketika jalan dia tek udah tahu kita. Nah, hafal kita di mana. Artinya, karena pengalaman tadi itu, Bang, ya. Tadi. Bukan 1-2 hari menjadi Betul. Kepala partai, Bang, ya. Iya, ya karena 2-3 tahun ya kan kemudian dikarbit jadi itu. Nah, hati-hati juga kita kan. Oh ya, siap. Nah, itu hal berbicara apa nih, Bang? Berbicara memilih pemimpin ya. Nanti akan kita sambung nih, Bang, setelah break segmen berikut ini. Ya.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa di dialog khusus bersama Bang Nixon Nababan. Baik Bang, berbicara tentang memilih pemimpin nih Bang. Sebentar lagi Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan pemilihan pemimpin yaitu gubernur nih Bang. Ya, Nah, sama Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota. Berbicara tentang hal itu, tadi Abang ada menyinggung-nyinggung nih tentang naik kelas nih Bang. Nah, tentang naik kelas itu tadi, bagaimana Bang? Apakah rencana Abang sudah matang dari seorang bupati yang nantinya akan naik kelas untuk mencalonkan diri di kontestasi Pilgubsu nantinya Bang? Aku balik bertanya dulu. Oh, boleh Bang. 10 tahun itu udah selesai toh, jadi bupati ini. Nah kalau ada misalnya kayak sekolah itu, udah kelas 6, harusnya kayak SMP ya. SMP. Nah, berarti dari bupati 10 tahun, kalau naik kelas ke gubernur. Nah kalau misalnya masih dia 3 tahun, udah bisa nggak naik kelas ya? Secara peraturan juga seharusnya tidak bisa Bang ya. Aturan bisa. Aturan bisa ya. Harusnya tangga dulu dilewati, kan kira-kira begitu nih. Begitu. Nah kalau masih 5 tahun misalnya, nah itu mungkin salah satu yang juga parameter ya. Bagaimana kita harapkan masyarakat itu juga hati-hati dalam memilih pemimpin, karena butuh pengalaman, butuh komitmen, butuh juga yang mengerti dan memahami kondisi masyarakat kita di bawah ini kan. Kalau saya ini kan lahir dari, kalau disebut itu masyarakat kecil, dari seorang guru yang banting tulang untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi kita mengerti betul apa sih yang dipersoalkan di masalah yang terjadi masyarakat. Barangkali kalau dibilang siap naik kelas, ya kita siap naik kelas. Tapi persoalannya kembali adalah apakah masyarakat Sumatera Utara bisa dan mau memberikan kepercayaan itu kepada saya? Apakah partai politik juga mau memberikan itu kepercayaan itu kepada saya? Betul. Nah, karena kita kan tidak bisa juga berjalan sendiri. Gitu. Ini harus ini. Maka kita harapkan adalah bahwa sebelum nanti di November ini masih banyak waktu yang barangkali akan bisa membentuk masyarakat kita ini untuk lebih cerdas lagi ya. Dengan media iNews ini kita harapkan juga ya untuk ikut andil, jadi tidak hanya memberitakan tentang segala sesuatu, tapi juga bagaimana capaian-capaian, bagaimana juga mencerdaskan masyarakat kita secara juga politik gitu loh ya. Karena nasib kita kan 5 tahun mendatang, nasib kita ini karena orang itu jual beli transaksi gitu ya, 100.000, 300.000, 500.000, apalah artinya itu 2 hari habis. Tapi 5 tahun mendatang nanti dia seperti apa? Ayo. Betul. Yang kedua juga, kalau kita udah dibayar nih, ya, terus kita menuntut dia, ya dosa lah, karena udah dibayar nih kita. Betul. Nah, yang kemudian dia tidak melaksanakan, pemimpin ini udah terpilih dia tidak melaksanakan visi misinya, janjinya tidak dilaksanakan, terus kita demo ke jalan, padahal kita udah dibayar, ya marah Tuhan itu. Makanya dalam demokrasi yang menurut saya melahirkan pemimpin yang punya totalitas, egaliter, dan yakin dan akan melakukan tugas-tugas sesuai dengan janjinya, ya mari kita pilih dia tanpa dibayar, tanpa politik-politik uang. Sehingga apa? Ketika dia jadi nih, ya Tuhan pasti akan marah dong sama dia ketika dia main-main. Kan banyak tuh, ya. Nah, marahnya gimana tuh? Orang dia bisa pemimpin karena dipercaya rakyat untuk melayani rakyat, tapi ketika udah jadi malah mohon maaf rampok, malahnya mikirin diri sendiri, tidak ada melaksanakan pembangunan. Berdoa kita sama Tuhan itu cepat tuh Tuhan itu datang itu. Iya. Sehingga pemimpin itu misalnya minimal gitu ya, badannya gatal-gatal gitu kan, asam uratnya naik tiap hari, bahkan sampai stroke gitu. Hal seperti itu. Artinya kita juga jangan menafikan bahwa sebuah bangsa, sebuah negara, organisasi maupun masyarakat daerah tidak akan bisa berubah kalau daerah itu juga atau negara itu juga atau masyarakat itu tidak mau merubah dirinya untuk lebih baik. Tuhan sekalipun tak akan bisa merubah Sumatera Utara ini untuk lebih baik kalau kita tidak mau berubah sendiri. Oke, baik. Bursa calon gubernur Sumatera Utara semakin mengkerucut nih Bang. Ya. Ada 3 nama ya seperti kita ketahui ya. Salah satunya ada Abang nih. Lantas apa dorongan terkuat Abang? Apa motivasi terkuat Abang sehingga yakin dan percaya untuk maju
Karena seperti kita ketahui salah satunya itu merupakan orang lama dan satunya lagi orang belakangnya cukup kuat nih Bang. Nah itu tadi bagaimana Abang bisa yakin untuk maju? Ya, saya tentu maju ini mau ngapain gitu ya. Orang selama bupati istilah legisi ya udah banyak gitu ya. Ini kembali ada beberapa ornamen masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat meminta saya untuk maju jadi gubernur. Ya, saya bilang, saya lihat dulu lah. Saya lihat dulu kerja kalian. Saya bilang, hanya saya lihat dukungan makin banyak. Keluarga juga udah menyetujui. Ada satu hal yang mau kita rubah di Sumatera Utara yang pertama. Kita hilangkan dulu, bagaimana cara menghilangkan sumut ini. Yang selalu dari dulu ini dikatakan sumut itu dipanjangin dengan semua urusan mesti uang tunai. Semua urusan mesti uang tunai. Bisa nggak kita hilangin ini ya? Jadi semua urusan masyarakat urus tuntas. Jadi no pungli, ya kan? Nggak ada uang-uang sogok, uang-uang pungli gitu. Mau ngangkat kepala sekolah, mau ngurus KTP, mau ngangkat kepala dinas, camat, lurah, nggak boleh pakai uang. Betul. Bisa nggak ya? Bisa. Kalau dipilih pemimpin yang sudah melaksanakan hal itu, kebijakan itu di daerahnya. Terlebih 10 tahun Bang ya? Saya ditaput itu, saya berlakukan itu. Nggak ada di sana yang namanya pungutan-pungutan P3K, honor, ngangkat camat, ngangkat kepala sekolah, kepala dinas, sekda, itu zero rupiah. Sehingga apa? Saya punya marwah, saya punya wibawa, dan ketika mereka itu tidak bekerja, saya berani menegur. Itu. Kenapa? Yang saya minta ke mereka adalah laksanakan tugasmu dengan baik, layani masyarakat. Kalau masyarakat kamu layani dengan baik, itu sudah lebih melayani saya sebagai pemimpin. Betul, betul. Nah, itu yang pertama dulu nih kita hilangkan dari sumut ini. Bisa nggak itu? Bisa sebenarnya gitu. Ya kan? Kenapa ada dari bawah, dari tingkat bawah, ya kan? Ada seperti korupsi berjemaah, naik lagi kita. Karena di atas ini menurut saya ini sudah meminta dulu nih di atas. Makanya ini minta ke sini, akhirnya begitu. Betul. Jadi kayak benang kusut gitu loh. Ya, akhirnya pelayanan kepada masyarakat kan tidak optimal. Tidak lagi dengan hati, tidak lagi dengan kejujuran gitu. Nah, kemudian yang kedua, di Sumut ini kaya raya kan gitu ya. Ada danau terbesar di dunia, ombak terbesar di dunia, di Nias kan gitu tuh. Sumber daya alamnya juga Bang ya. Ada sumber daya kan itu tuh. Kalau dari para wisatawan itu ya, yang paling tertinggi diminati para wisatawan itu pantai. Habis itu pusat perbelanjaan, habis itu pusat kuliner, habis itu pusat agrowisata, wisata alam, baru danau. Ini terakhir nih danau nih. Kan itu nih. Nah, semua ini ada di Sumut nih. Danaunya ada, kulinernya ada, ya kan? Agrowisatanya ada, wisata alamnya ada, perbelanjaannya ada, dan pantainya banyak. Pantainya juga banyak. Ini kenapa ya nggak bangun? Kok Bali yang juara satu atau daerah lain lah? Kenapa? Padahal kita lengkap. Kalau bosan di Danau Toba kan bisa ke Tapteng, bisa ke Nias. Bosan dia mereka bisa ke Tabaksel, lihat singa, gajah di Barumun tuh. Sama di mana ini yang di Siantar ini, lupa saya hutan apa itu. Nauli. Ada hutan di situ, konservasi ya, gitu. Bosan di situ ada wisata agro di Karo. Kan kita lengkap nih. Mau kuliner ada di setiap hampir kabupaten, ada juga ya kalau pusatnya itu misalnya Simalungun, Siantar, Tebing Tinggi, Medan tuh pusat perbelanjaan. Ya kan, tinggal membuat lagi daerah Tapanuli di cover, misalnya Tanjung Balai dibuat pusat perbelanjaan dan kuliner. Buka akses. Intinya tidak ada akses itu tadi. Konektivitas tidak ada. Jadi kalau kita lihat di Sumatera Utara ini ya, ini kan hanya dua nih jalan utama nih. Betul. Lintas timur, lintas barat. Makanya macet melulu. Nah, kalau Tuhan mengizinkan saya gubernur, ini kan saya buka ini. Kabupaten Siantar tembus ke kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Utara tembus ke Tanjung Balai, tembus ini. Jadi gitu dia. Untuk optimalisasi tadi Bang ya. Orang Tanjung Balai mau datang di Danau Toba karena ada kegiatan event pariwisata di Danau Toba. Dia mutar dia dari Simalungun. Ya udah di ongkos lah. Udah berhari-hari kalau naik sepeda motor. Kira-kira begitu. Nah, orang Taput kalau mau belanja ikan misalnya nih, ikan di Siboga lagi paceklik, nggak ada ikan di Siboga ini dari lautnya. Dari laut Tanjung Balai ada. Nah, kalau mutar dari sana, akhirnya 1 kilo ikan asin itu jadi mahal Bang ya? Terjadilah inflasi. Betul. Makanya di Sumut ini selalu harga-harga barang itu selalu naiknya sok gitu kan.
turunnya jarang. Turunnya jarang ya, naik Ya, terus ya. apa? Karena apa? Kembali pemahaman infrastruktur jalan jembatan, konektivitas itu tidak dilakukan pemimpin. Kalau disuruh memilih nih Amir, mana yang lebih pilih? Bangun rumah, bangun puskesmas, bangun sekolah, atau bangun jalan? Coba aku tanya. Anggaran kita terbatas. Tentunya untuk optimalisasi konektivitas bangun jalan. Bangun jalan. Dengan jalan bagus, maka pertanian bagus, ya kan? Pertanian bagus, berarti harga naik tuh, bagus. Kalau udah bagus harga naik, kan duit kita ada. Akhirnya apa? Bisa kita ke rumah sakit mana, berobat. Bisa anak kita, udah kamu sekolah di sana deh, sana Dan bagus. pastinya kita nggak butuh bansos lagi Bang ya? Jadi harus ada prioritas, jangan nggak butuh bansos lagi. Nggak butuh bansos lagi. Pendapatan per kapita udah naik Udah terus. naik, betul. Jadi hal-hal seperti itu, Adinda, yang perlu sampai pesan ini kepada masyarakat kita. Tidak hanya di Sumatera Utara loh, se-Indonesia. Baik, kita sudah terlalu jauh nih Bang membahas soal rencana Abang untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di Sumatera Utara. Kita sampai terlupa nih, visi misi Abang untuk mencalonkan diri. Boleh disebut Bang visi misinya? Visi misinya saya sebenarnya belum tuliskan karena belum sah menjadi seorang calon gubernur. Tapi intinya gini, apa yang saya lakukan di Tapal Utara itu tinggal mengangkat itu untuk Sumatera Utara. Dan tinggal menambah kelautan. Bagaimana laut-laut itu tidak hanya sumber ikan tapi menjadi tempat wisata yang saya sebut dia wisata bahari seperti Labuan Bajo, Raja Ampat. Raja Ampat. Nah, gitu. Intinya adalah kita tarik dia menjadi sebuah tema, ya, berdikari dan berkebudayaan. Berdikari dan berkebudayaan. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Berkebudayaan itu jadilah kita menjadi orang Sumatera Utara. Ada Karo, ada apa lagi? Ada India, ada Chinese, ada Toba, semua ada di sini. Semua suku dan perbedaannya sangat-sangat kecil, ya. Jadi bahasa-bahasa dialek-dialek kita ini, ya, itu kekayaan kita. Jangan malu disebut orang Batak. Jangan malu disebut orang Medan. Dulu di mana ada Persija, di mana ada PSMS, di mana ada Persija, di mana ada Persib, di mana ada Persebaya, pasti ada PSMS main. Oke, betul Bang. Ada Medan Jaya. Pembahasan kita semakin seru nih Bang, tapi kita lanjut setelah komersial break berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Dialog Khusus bersama Bang Nixon Nababan. Baik Bang, kembali lagi bursa Gubernur Sumatera Utara calon Gubsu. Ada 3 orang nih Bang. Kalau boleh kita sebut ada Edi Rahmayadi yang sebelumnya sudah pernah menjabat, ada juga Bobi Nasution dan juga ada Bang Nixon Nababan. Nah dari 2 orang rival Abang ini ya, mungkin bisa dikatakan cukup berat nih. Jadi bagaimana strategi Abang untuk menarik hati masyarakat agar Abang bisa terpilih nantinya untuk diberikan amanah menjalankan tugas sebagai pemimpin di Sumatera Utara ini, Bang? Ya tentu strategi pertama adalah turun ke bawah ya. Turun ke bawah, ke masyarakat, ya memperkenalkan diri dan juga menjelaskan siapa Nixon Nababan, seorang anak petani, anak guru, anak kampung yang ingin ke kota dan membangun dari kota, ya seperti itu ya. Dan yang kedua juga bagaimana program-program yang selama 10 tahun ini harus message-nya harus sampai ke masyarakat. Ya, apakah itu melalui media sosial, termasuk hari ini kita di podcast di sini, ya prestasi-prestasi itu apa yang kita kerjakan, bagaimana kemiskinan dan lain sebagainya itu bisa kita kurangi, dan juga bagaimana dukungan parpol, ya, dan kemudian juga apa gagasan dan ide ke depan untuk membangun Sumatera Utara. Tadi kan sudah kita paparkan semua. Nah itu saya pikir modal yang paling utama ya, bagaimana kita berkompetisi untuk bisa menang ya. Betul. Nah, kemudian juga kan dari sisi pengalaman kan, kalau kami bertiga memang nanti yang maju ini kita belum tahu kan ya, apakah dua calon, apakah 3 calon, atau 4 calon kita kan nggak tahu. Belum tahu sejauh ini Bang ya. Ya, tapi kalau tadi ditanya yang 3 ini, ya masyarakat kan bisa melihat. Yang satu kan masih, mereka kan masih pada junior saya itu. 1 5 tahun,
satu 4 tahun, ya saya 10 tahun itu ya. Jadi dari sisi pengalaman pemerintahan ya, saya tentu sudah lebih memahami dari beliau-beliau. Soal memahami Sumatera Utara, ya saya kan anak Sumatera Utara, ya kan? Saya lahir di Sumatera Utara dan besar di Sumatera Utara gitu loh. Dari dulu kita udah tahu tentang Sumut ini. Nah, gitu dari sisi itu ya. Kalau dari sisi lain mungkin beliau-beliau lebih hebat dari saya lah. Ya, mungkin dari uangnya lebih banyak, temannya lebih banyak, ya kan? Nah, Kekuatan mungkin juga. Apa ya, kalau kekuatan masyarakat belum Masyarakat tentu. belum Nanti tentu. kan bulan November ya. Iya, betul. Tapi intinya semua kita punya kelebihan masing-masing gitu. Tapi dalam sisi pemerintahan dan juga ide gagasan yang sudah saya lakukan di Tapanuli Utara, ya menurut saya sudah siap untuk maju jadi gubernur Sumatera Utara seperti itu. Baik, baik Bang. Tentunya Sumatera Utara yang memiliki banyak sekali suku, banyak sekali ras, dan juga terdiri dari lebih dari 4 agama seperti itu. Bagaimana cara Abang untuk memenangkan hati masyarakat yang berlatar belakang dari latar belakang yang berbeda-beda ini? Yang pertama tentu selama saya di Jogja berorganisasi, di Jakarta berorganisasi. Saya ini kan di Jakarta juga menjadi penasehat Forum Betawi Rembuk, masuk juga saya waktu bupati, menjadi kakak kelas dari kelompok-kelompok Cipayung. Selama bupati saya menjaga toleransi di Taput, selalu saya katakan Tapanuli Utara ini adalah miniaturnya Pancasila. Kemudian juga ketika kemarin teman-teman mau mendukung saya maju, saya soan ke tokoh-tokoh alim ulama ya, saya sudah datang ke rumah beliau soan minta doa gitu dan turun ke bawah. Memang kalau kita itu menjauh ya saya pikir orang akan gampang mengarahkan mereka itu, jangan-jangan nanti begini-begini Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, tapi kita turun ke bawah lah dan kita juga harus punya empati. Intinya adalah kita ini lahir di Indonesia, itu kan bukan kebetulan. Tuhanlah yang melahirkan kita semua. Bangsa Indonesia ini ada dengan bahasa berbeda, dengan suku berbeda, termasuk agama itu ciptaan Tuhan. Jadi saya pikir kekayaan itu yang harus kita sadari bersama dan saya sadar itu selama saya bupati, maka saya tidak menciptakan pengkotak-kotakan di Tapanuli Utara. Saya betul-betul menjaga semua yang namanya suku-suku dan juga agama. Dan saya harap apa yang saya kerjakan di Taput itu menjadi sebuah contoh juga ke Sumatera Utara. Dan kita akan ciptakan juga Sumatera Utara ini menjadi miniaturnya Pancasila. Miniatur Kita Pancasila. ciptakan juga Sumatera Utara ini untuk menjaga NKRI. Sumatera Utara menjaga NKRI. Karena apa? Perbedaan sebenarnya agama-agama di Sumatera Utara ini kan kecil. Tidak ada yang katakan yang seperti di daerah lain, ada yang istilah majority dengan minority. Di sini kan hanya bedanya 5%, 7% kan kita begitu. Betul, betul. Suku juga begitu. Maka sebenarnya kita aja nih yang mau ditakut-takutin. Barangkali oleh politikus-politikus ini ya, bukan politisi, tapi politikus-politikus yang bilang bahwa wah nggak pernah menang di sana PDI Perjuangan, nah gitu kan? Iya Bang, betul. Isu agama itu, ya kalah, ya mohon maaf ya, kalau kalah aja gitu loh kan, jangan selalu membawa ornamen-ornamen yang lain. Ya kalau bertempur itu petanya harus kita tahu, gitu kan? Nah kemudian sebenarnya masyarakat semua tadi, ketika partisipasi pemilih selalu rendah di mana-mana, kayak dulu wali kota di Medan nih 2019 ya. Pemilihan wali kota di Medan kan partisipasi memilih kan nggak lebih dari 30%. Ya kan? Sangat rendah. Artinya ternyata masyarakat Sumut ini sangat rasional, sangat cerdas. Nggak gampang dia milih orang. Betul, betul Bang. Di daerah lain juga kan begitu. Nah maka berarti apa? Dia tidak melihat, oh ini karena agama ini, ke situlah kita ya. Ini karena enggak lah. Kita ini hanya ya mohon maaf aja nih, mohon maaf buat pemirsa juga. Ya ini kita mau dikotak-kotakkan Belanda-Belanda itu aja sebenarnya. Ya kita jangan terpengaruh terkait itu. Saya sosialisasi, saya turun ke lapangan. Teman saya yang kalau saya datang ke teman-teman umat muslim, di belakang saya ada Pak Kiai, ada Tuan Guru, ada Ustadz gitu loh. Biasa kita ngobrol, betul. Gitu kan. Nah ada juga pendeta gitu kan, ada juga dari orang vihara di Taput itu 2022 saya bangun loh vihara walaupun hanya 5 kakak di situ. Kita kasih hanya bantuan. 5 kakak tapi tetap dibangun vihara. Dibangun vihara di Borong-Borong itu. Ada itu kita bangun. Artinya apa?
Kalau kita chauvinisme berlebihan, bubar negara ini. Ya, boleh kita chauvinisme, tapi itu untuk membangun ada kompetisi sehat gitu loh. Nah, tapi kalau jadi kompetisinya untuk saling menjatuhkan, apalagi untuk kepentingan pribadi atau untuk kekuasaan, ya kan, dipecah belah gitu kan, pecah belah, tak gitu kan. Nah, yang terjadi apa? Dendam-dendaman kan. Tidak ada lagi kerjasama, tidak ada kekompakan. Nah, itu kan ngomong kompak kita bla 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 bla, tapi selalu membuat aturan pecah belah. Selalu buat politik pecah belah. Ya kapan bangsa ini bisa maju? Jadi sebenarnya Indonesia ini masih seperti dijajah zaman Belanda. Bedanya ya adalah yang menjajah diri kita sendiri. Seperti Bung Karno yang katakan itu. Tugas beratmu adalah melawan dirimu sendiri katanya. Betul, Ya betul, ini kita sesama kita Indonesia ini begaduh. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi untuk dukungan nih Bang, dari orang-orang terdekat keluarga ataupun wilayah yang pernah Abang pimpin dulu, Tapanuli Utara, apakah sudah memberikan dukungan kepada Abang untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur nanti? Kalau dukungan resmi belum ya, tapi saya yakin orang tua mereka yang selama 10 tahun bersama mereka ketika perlu untuk sedang bertarung, saya yakin doa mereka itu pasti dan harapan mereka juga pasti. Mereka tahu kok kalau saya misal mau naik kelas gitu, berarti Pak Nixon mau lebih berbuat kepada yang lebih besar, kepada masyarakat yang lebih luas, dan juga dampaknya kan juga ketaput itu ya. Saya belum ke sana, tapi saya akan ke sana. Saya masih menyisir pantai-pantai timur ini karena di sini belum sepenuhnya mengenal Nixon Nababan gitu kan. Jadi saya itu dulu kita tuntaskan ya, baru nanti setelah itu tuntas, pengenalan udah kuat, baru nanti saya mohon doa restu kepada kampung saya Tapanuli Utara dan Siborong-Borong. Baik, berarti belum ada dukungan resmi nih Bang ya dari tempat yang pernah kita pimpin sebelumnya. Ya, tapi secara pribadi mereka pasti di grup-grup WA atau 10 tahun tidak sebentar Bang ya, berarti dari SD, kalau saya masih kecil, SD sampai dengan SMA dipimpin, besar kecil ke besar saya dipimpin oleh Bang Nixon Nababan. Baik, selanjutnya nanti kita akan membahas nih Bang untuk bagaimana dukungan partai untuk mensukseskan Abang dalam pemilihan gubernur nanti. Akan kita bahas setelah break berikut ini. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus bersama Bang Nixon Nababan. Baik Bang, berbicara tentang dukungan partai nih Bang. Kabar-kabarnya Abang sudah mendapatkan golden ticket dari partai untuk maju ke pemilihan gubernur Sumatera Utara nantinya. Mungkin bisa Abang ceritakan. Ya, gini ya, bukan golden ticket. Kalau udah golden ticket sudah saya dapat, berarti sudah dapat rekom dong. Nah, tapi golden ticket yang dimaksud di sini barangkali artinya begini nih. Golden ticket bahwa PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri. Dan saya ini kan kader PDI Perjuangan. Baik. Mulai dari Jakarta, ya toh, saya sudah pengurus DPD DKI, kemudian sekretaris TMP DKI Jakarta, kemudian ketua, sekarang jabatan saya ketua DPC PDI Perjuangan. Nah, golden ticket ini, bila misalnya Ibu Ketua Umum sudah memberikan rekomendasi, golden ticket itu tidak perlu lagi berkoalisi dengan partai lain, kita bisa ngusung sendiri, seperti itu. Oh, iya. Seperti itu Bang. Iya. Oke, baik. Berarti sejauh ini udah positif lah Bang ya? Atau masih samar-samar? Kalau belum dipegang kan belum ada yang pasti. Belum ada yang pasti ya. Ya kan? Tapi ya intuisi, feeling kan dan juga dari arah-arahnya itu kan adalah kita bisa pegang. Makanya saya masih terus melakukan sosialisasi. Saya masih terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua lapisan masyarakat, ya kan. Nah, artinya didoakanlah, ditunggu oleh semuanya, doakan masyarakat terutama kiranya Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan rekomendasi agar cita-cita kita, nazar kita ini ya bisa kita wujudkan membangun Sumatera Utara seperti cita-cita The Founding Father Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan juga cita-cita Ibu Ketua Umum. Ya. Baik. Yang pasti bukan
bukan orang luar ya Bang ya, apalagi yang baru 1 atau 2 hari Bang ya. Kalau itu memang urusan daripada DPP, daripada Ibu Ketua Umum. Baik, 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 Ya, cuman di luar saya sebagai bakal calon, saya memang sebagai kader lah dulu nih, sebagai kader, saya melihat memang selama ini ada 3 kali ya mencalonkan dari luar kader gitu, selalu memang gagal. Tapi bukan itu yang menjadi kenapa gagal karena ini, bukan. Tapi mestinya faktor-faktor itu juga menjadi perhitungan. Dan juga apakah ketika kita dukung seseorang yang bukan kader kemudian dia menang, apakah dia tetap loyal sama partai ini dan menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai? Ya belum tentu juga, karena ya yang kemarin aja coba, yang mulai dari kelas kabupaten wali kota Madya naik sampai ini kan tidak juga menjadi loyal kepada partai ini. Baik, baik, baik. Oke Bang, wah sudah cukup panas ya Bang berbicara tentang politik, partai dan lain sebagainya. Tadi ada Abang singgung dikit, menulis buku, menulis disertasi. Ini kalau boleh tahu salah satu karya Abang nih Bang ya? Ya, ini buku Legasi. Ini Legasi. Selama saya 10 tahun menjabat bupati, semua ada di sini. Tapi ada beberapa poin lagi yang belum masuk ya. Yang di 2024 ada penghargaan HAM, ada juga WTP ke-10. Di sini masih WTP 9. WTP 9. Karena yang WTP ke-10 itu April 2024. Ya, baru-baru ini. Baru-baru ini. Jadi yang penghargaan April belum kita masukkan di sini. Gitu. Karena saya kan habis jabatan April tanggal 24. Tapi itu tinggal beberapa lagi lah itu ya kan. Nah, ini buku ini sebagai bukti sebenarnya ini. Nixon itu kerja apa sih gitu. Ya kan? Nah, inilah hasil kerja saya dan bisa dicek di lapangan hasil ini gitu loh. Ya. Ini Legasi Nixon Nababan. Ini juga ditulis oleh tidak hanya Pemkab Tapal Utara, tapi juga oleh Badan Riset Informasi Nasional. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ini BRIN juga yang menulis ini. BRIN, Badan Riset Nasional. Ini saya kasih buat iNews ya. Nah, ini terima juga kasih, Bang. Terima kasih. Buku saya ini. Inilah selama saya bupati, saya kan sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa di Jogja. Jadi saya itu udah diajarin di sana membangun desa. Jadi ketika itu Orde Baru, dia pendekatan pembangunan itu kan top down. Nah, saya kuliah itu sudah saya belajar bottom up dari bawah. Misalnya nih, urbanisasi kenapa sih banyak-banyak tuh? Ya karena desa. Karena desa. Desa nggak dibangun, desa mati, ya pindah semua ke kota. Ke kota Bang ya. Nah, ini ya setelah saya bupati, saya buat tagline saya, desa mengepung kota. Merdekakan desa baru kota Tarutung maju. Betul. Sayang kala itu menjadi S3 saya di PDN, setelah saya S3 selesai, ternyata disertasi saya dilirik oleh majalah Tempo dan dibuatlah buku. Inilah bukunya, Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari. Nah, membangun desa berbasis data desa presisi. Data desa presisi ini by name, by address, by koordinat. Jadi tidak akan lagi ada kemungkinan uang itu disilpakan, uang itu jadi markup, jadi tidak sesuai dengan semua sudah tepat sasaran, tepat guna seperti itu, ya. Nah, juga ada teori cara membangun itu ada juga teori saya bangun di sini. Teorinya namanya teori Nixon. Wih, berarti teori baru nih Bang ya? Teori baru. Bukan hanya Sigmund Freud atau yang lain sebagainya. Teori Nixon dalam membangun desa. Nah, silakan dibaca nanti. Baik. Terima kasih. Kalau bisa nanti teori Nixonnya dimasukkan di kamera itu. Baik. Oke Bang, sudah hampir 1 jam kita berbincang ini Bang. Mungkin bisa diberikan closing statement kepada masyarakat nih Bang, yang nantinya akan menjadi pemilih pada bulan November Bang ya? Ya. Oke, silakan Abang memberikan pesan-pesan kepada pemirsa. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Sumatera Utara, baik yang di perantauan dan juga yang berdomisili di Sumatera Utara, memilih pemimpin untuk Sumatera Utara dan juga tingkat 2 akan kita laksanakan di bulan November. Untuk itu besar harapan kita, ya, kita yang harus membangun Sumatera Utara, ya. Jangan berharap kemajuan Sumatera Utara ini kalau diri kita sendiri tidak ingin memastikan Sumatera Utara untuk maju. Maka milikilah jiwa yang anti money politik, jangan takut diintimidasi, pilih pemimpin yang sudah berpengalaman,
pilih pemimpin yang sudah berkarya nyata, pilih pemimpin yang punya ide dan gagasan. Karena sekali lagi, apalah gunanya kita menerima uang, menerima bansos, itu hanya sementara, tetapi nasib kita 5 tahun mendatang tidak jelas atau terkantung-kantung. Sekali lagi, saya Nixon Nababan meminta kepada kita semua, jangan dalam konteks pemilihan kepala daerah ini, kita menggunakan isu-isu agama dan isu-isu sukuisme. Karena kita dilahirkan di Indonesia, kita dilahirkan di Sumatera Utara dengan berbeda-beda. Itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, dan itu harus menjadi sebuah kekuatan buat kita. Terima kasih, Tuhan beserta kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, Jahobu, Manjua-jua, Jua-jua, Ahoy, Kulonun, Merdeka. Merdeka. Baik, pemirsa, tentunya dibutuhkan kematangan pikiran dan juga perhitungan dalam memilih pemimpin, terkhusus dalam pemilihan Gubernur Sumut yang akan kita pilih bersama-sama nantinya. Jangan hanya kita pilih siapa yang mencalonkan, tapi kita lihat rekam jejaknya. Seperti sampai kita sudah ada Bang Nixon Nababan, saya Emir Sahpurba pamit undur diri, dan juga narasumber terima kasih sudah hadir di iNews TV. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.